Nah guys, biasanya kalau ada orang berantem terus mereka curhat sama aku, biasanya pertanyaanku nomor satu yaitu, kamu ngomongin dia nggak di belakang? Kenapa ini sepenting itu? Aku bakal jelasin semuanya di video ini. Jadi tonton sampai selesai. Nah guys, ini tuh banyak banget yang orang nggak sadar dan aku pun baru menyadari ini tuh kayak beberapa bulan terakhir. Kamu harus tahu kalau energi itu connected, semua energinya orang itu terhubung guys. Jadi walaupun kamu nggak ngomong sesuatu di depannya dia, tapi di saat kamu mikirin itu orang atau kamu ngomongin di belakang, orang yang kamu omongin itu tuh pasti kerasa guys. Orang yang kamu pikirin itu pasti kerasa. Makanya nih, kamu pernah mikir nggak sih kenapa mantan di saat kita sudah move on, dia tuh kayak ada antenanya dan dia tuh tiba-tiba bakal ngehubungin kita, tiba-tiba kayak jadi suka lagi sama kita, tiba-tiba minta balikan. Why? Kayak dulu aku tuh selalu berpikir-pikir gitu loh, kenapa dia tuh kayak si mantan tuh kayak punya antena. Nah salah satunya ya karena energi yang connected tadi. Orang itu pasti bakal berasa guys kalau energi kita itu berubah atau kita ngirim energi yang berbeda ke seseorang. Sama seperti di saat kita ngirim energi negatif ke orang lain tanpa kita sadari. Gimana sih caranya ngirim energi tanpa kita sadari? Yaitu satu, dengan kamu mikirin orang tersebut. Dengan kamu berpikir negatif kayak, aku tuh berharap hal-hal yang buruk terjadi sama dia. Aku tuh gak bakal maafin dia. Dia tuh kok jadi orang jahat banget. Nah itu tuh guys, itu di saat kamu mikirin yang negatif-negatif itu terhadap seseorang, itu tuh kamu ngirim energi negatif ke dia. Begitupun sebaliknya, di saat dia mikirin atau ngomongin yang buruk-buruk di belakang kamu pun, itu bakal terkirim energi negatifnya ke kamu. Makanya nih, kadang kamu ketemu sama seseorang kan, dia tuh padahal di depan kamu tuh baik banget guys, dia tuh kayak malaikat gitu, baik banget di depan kamu. Tapi hati kecil instingmu itu udah ada kayak, kok aku gak bisa ya suka sama ini orang, kayak nggak bisa gitu, ada sesuatu. Nah biasanya guys itu kenapa? Ya karena si orang tadi itu ngirim energi negatif ke kamu dengan cara dia sebenarnya ya memang dia sendiri nggak suka sama kamu, atau dia udah mikirin hal yang negatif tentang kamu, atau malah dia itu udah ngomongin kamu di belakang dan kamu nggak ngerti. Tapi ya itu karena kita semua itu energi connected, terhubung, kamu itu kerasa guys. Jadi di saat kamu lihat itu orang, rasanya tuh kamu nggak suka gitu loh. Nah itu karena itu alasannya, itu akan menjelaskan semuanya. Makanya biasanya kalau orang nggak suka sama orang lain itu biasanya dua-duanya nggak suka. Karena ya itu energi itu selain dia itu terhubung, dia itu juga bakal kayak mempengaruhi energi satu dengan yang lainnya, kayak bisa ke transfer gitu loh guys. Dengan kamu menerima energi negatif itu, akhirnya kan kamu jadi negatif, akhirnya kayak terkonek gitu, akhirnya jadi sama dua-duanya jadi negatif. Nah yang kedua guys, aku tadi udah jelasin ya. Cara kedua itu dengan ngomongin seseorang, baik orang itu tahu atau nggak tahu. Dan biasanya kan kita ngomonginnya di belakang dan kita mikirnya, aduh apaan sih, harmless, aku cuma curhat doang, aku cuma cerita doang gitu. Dan kadang kita itu kayak ikut-ikutan doang guys, kayak nggak ada topik, tiba-tiba ya udahlah ngomongin itu. Atau kayak semuanya lagi ngomongin atasan, terus kamu kayak ya aku kan pengen ikut-ikutan ya kan, kalau nggak kan kayak kita menyendiri sendiri gitu, akhirnya yaudahlah ikut-ikutan gitu. Ini aku benar-benar punya pengalaman sendiri yang bikin aku sadar tentang energi yang terkonek ini, yaitu karena kalau di saat aku lagi kerja guys, dan terus kayak kadang tuh aku iseng aja kayak karena nggak ada topik, ya udahlah ngomongin atasan. Nah kayak gitu guys, dan aku kira ya udah itu harmless gitu, nggak ada efeknya lah. Tapi setelah itu guys, setiap ya aku ngomongin seseorang di belakang itu, setiap orang itu jadi langsung nggak suka sama aku guys. Aku bener-bener jadi seseorang yang bener-bener yang si orang tuh jadi benci sama aku kayak gitu guys. Dan setelah itu aku langsung kayak sekarang aku nggak mungkin berani guys di saat semua orang lagi ngomongin gitu ya, apalagi di saat kamu butuh seseorang. Ini beda cerita ya, kalau kamu emang
emang kayak ya udahlah aku nggak begitu butuh sama itu orang, nggak apa-apa lah dia benci sama aku, oke aja. Tapi kalau di saat kamu tuh butuh sama orang itu, atau kamu tuh memang pengen, ya udah aku tuh pengen berteman baik dengan semua orang, aku tuh pengen cuma ini, nah kamu tuh harus bisa mengkontrol mulut kamu dan otak kamu, guys. Nah, di saat aku udah berubah itu, guys, jadi biasanya kalau yang lainnya ngomongin orang gitu, biasanya aku sekarang cuma diem aja, senyum aja, gak berani, guys. Nanti kalau dia bukan atasanku lagi, bukan supervisorku lagi, aku udah gak butuh lagi, baru aku omongin. Nah gitu. Tapi kalau bisa ya kamu harusnya menjadi lebih baik dari aku ya, guys. Jadi ya semua orang tuh jangan diomongin lah kalau bisa, karena ya itu energi itu selalu balik lagi ke kamu kayak gitu. Tapi kalau masih belajar ya boleh lah kayak aku tadi. Nah, intinya guys, energi itu terhubung. Jadi hati-hati di saat kamu itu lagi ngomongin orang di belakang atau kamu mikirin yang buruk-buruk, orang itu pasti kerasa, guys. Itu pasti 100%. Dia itu pasti jadi kerasa, ke transfer energinya. Makanya kalau kamu nggak suka sama orang, dijahatin sama orang, kamu tuh terus keinget sama orang dan kamu udah mulai kayak berpikir-pikir yang negatif tentang orang itu, jangan ngomong negatif, jangan pikir negatif, kamu langsung send prayers. Kalau kamu bisa kayak God bless him, God bless her. Kalau kamu yang muslim, kirim al-fatihah kayak gitu. Setiap kamu keinget orangnya, kamu langsung kirim al-fatihah untuk orang itu. Nah itu buat menghindari energi negatif tadi. Lama-lama guys, kalau kamu tuh selalu, kalau kamu ingat mulai benci lagi, terus kamu ngirim al-fatihah terus, atau ngirim blessing ke orang itu, prayers ke orang itu, lama-lama dia pun pasti hatinya tuh luluh, guys. Karena apa? Dia tuh menerima transferan energi positif dari kamu juga. Jadi lama-lama dia pasti kayak luluh, terus tiba-tiba kayak dia tuh kayak lihat kamu tuh jadi gak enak lagi gitu, kayak tiba-tiba kayak kok jadi seneng ya kayak gitu. Makanya untuk kamu yang ada bermasalah dengan mertua dan lain-lain, mungkin ini waktunya kamu introspeksi diri. Berhenti ngomongin dan berhenti berpikiran negatif tentang mereka, berhenti nyurhatin yang negatif ke orang lain juga. Di saat kamu udah mulai benci, sebel, ya udah kirim al-fatihah atau prayers. Gitu dulu guys untuk videoku kali ini. Please komen di bawah, please buat aku biar semangat lagi buat bikin video, oke? Makasih banyak udah nonton.